Dikatakan bahwa setiap tempat yang dilupakan akan menyimpan sepotong kegelapan. Tapi di tempat ini, kegelapan itu bukan hanya disimpan, ia bernapas. Tidak ada harapan di balik jendela yang tertutup debu ini, hanya perhitungan waktu yang mundur. Begitu jam berdentang tengah malam, Anda akan menyadari bahwa bukan Anda yang terjebak di sini, melainkan tempat inilah yang telah memilih Anda. Dan di sini, kematian hanyalah permulaan cerita. Malam itu udara di pabrik baja Jawa Timur terasa lebih berat dari biasanya. Bau besi, oli, dan debu seolah menempel di kulitku seperti lapisan tipis karat. Aku datang untuk shift terakhir sebelum pabrik resmi ditutup. Tidak ada lagi suara pekerja, Rino sudah dengung mesin, hanya aku, Raka, dan sisa-sisa industri yang menua dalam diam. Pak Mardi, satpam tua yang sudah seperti bagian bangunan ini, menatapku dari posnya. Sendirian, Rak? Katanya sambil menyalakan rokok cengkeh. Iya, Pak. Lembur terakhir, jawabku. Ime ngangguk pelan. Kalau bisa jangan lama-lama di ruang mesin. Listrik cadangan suka aneh kalau malam. Aku hanya tertawa kecil, pura-pura santai. Tapi ada nada aneh di suaranya yang menempel di kepala. Saat aku berjalan melewati gerbang, lampu neon di atas berkelip pelan, nyala, padam nyala lagi, seolah ikut memperingatkan. Lorong utama pabrik panjang, dingin dan berdebu. Setiap langkahku menimbulkan gema yang terlalu keras di telinga sendiri. Poster-poster keselamatan kerja yang pudar masih tertempel di dinding. Salah satunya bertuliskan, "Matikan mesin sebelum pulang." Kalimat itu terasa seperti doa yang terlupakan. Aku berhenti di depan papan pengumuman. Foto tim produksi tahun 1999 masih terpajang di bingkai kaca buram. Aku memperhatikan wajah-wajah di dalamnya, semuanya memakai helm kuning dan senyum kaku. Tapi mataku berhenti pada satu sosok di pojok kanan. Mirip aku, sangat mirip. Aku menggeleng pelan. Halusinasi, Rak, kemamku. Cuma mirip. Ruang kontrol berada di ujung koridor. Pintu berat itu mengerang saat kubuka. Lampu-lampu panel di dinding masih hidup sebagian. Di hadapanku, 8 monitor. CCTV menampilkan sudut-sudut pabrik yang berbeda. Tungku peleburan, gudang, jalur roll, dan satu kamera terakhir, ruang mesin nomor 9. Nomor itu membuat tengkukku dingin. Mesin 9 sudah tidak dipakai sejak kecelakaan beberapa tahun lalu. Aku duduk di kursi operator dan menyalakan komputer lama. Layar CRT itu menyala dengan dengung khasnya. Di bawah meja, aku melihat sesuatu, buku catatan kulit hitam, berdebu, dengan label usang bertuliskan catatan kepala mekanik, Sutrisno. Aku tahu nama itu. Semua pekerja lama tahu. Sutrisno adalah kepala mekanik yang tewas di pabrik ini tahun 1999 malam. Kebakaran besar yang menewaskan 3 orang. Aku membuka halamannya. Tulisan tangannya rapat dan miring. Di salah satu baris tertulis, nomor 9 berdenyut, jangan nyalakan saat sirin. Aku menelan ludah. Tulisan berikutnya tampak dicoret dengan tinta yang meledak, seolah pernah dipatahkan di atas kertas. Seseorang menyalakan. Dampak tidak wajar. Aku menutup buku cepat-cepat. Cukup bacaannya, kataku mencoba menenangkan diri. Tapi jantungku berdetak terlalu keras untuk dipercaya. Aku memeriksa monitor CCTV satu persatu. Kamera 1 tungku baja gelap. Kamera 2 jalur roll sepi. Kamera 3 gudang kosong. Kamera 4 ruang mesin nomor 9. Aku terpaku. Di layar ada sosok berdiri di depan mesin. Tak jelas, hanya bayangan hitam samar. Tapi bentuk tubuhnya seperti aku. Aku refleks mengangkat tangan, dan di layar, sosok itu juga mengangkat tangan pada saat yang sama. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku langsung mematikan monitor. Efek bayangan, bisikku. Delay camera. Tapi suaraku sendiri terdengar tidak yakin. Waktu berlalu lambat.
Aku menyelesaikan checklist sistem uap dan pendingin, lalu menatap jam di dinding. 23.10. Masih ada waktu. Tapi udara di ruangan ini mulai berubah. Lampu neon di atas kepalaku berkelip, dan tiba-tiba speaker monitor mengeluarkan suara berderak pelan. Seperti ada sesuatu yang menggesek mikrofon. Raka. Aku menoleh. Pak Marty? Itu Bapak? Tak ada jawaban. Hanya dengung panjang dari speaker. Aku mematikan sistem suara, tapi bunyi itu tidak hilang. Sekarang datang dari koridor di luar. Suaranya memanggil namaku lagi. Aku keluar dari ruang kontrol dengan senter di tangan. Lorong gelap itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Udara berdebu, dan setiap langkah membuat suara bergema seperti berjalan di perut besi kosong. Di ujung lorong aku melihat pintu ruang mesin nomor 9. Pintunya tertutup rapat. Di atasnya cat merah angka 9 terkelupas, membentuk garis menyerupai mulut yang terbuka. Kacanya buram, tapi di baliknya aku melihat siluet seseorang berdiri diam. Aku menyorot senter ke arah itu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya mesin tua, kabel menggantung, dan kabut tipis dari pipa pendingin bocor. Aku mencoba membuka pintu, terkunci dari dalam. Di panel sebelah, gantungan kunci ruangan biasanya tergantung. Sekarang kosong. Tapi di lantai di bawahnya ada kunci tua berkarat. Kupungut perlahan. Ini terlalu kebetulan. Saat kugunakan untuk membuka, gagangnya berat seperti ada sesuatu menahan dari dalam. Tapi akhirnya terbuka. Pintu itu bergeser, dan udara dingin bercampur aroma besi terbakar menyambutku. Ruang mesin nomor 9 seperti perut raksasa yang menunggu mangsanya. Mesin utama berdiri di tengah ruangan. Bentuknya seperti silinder besar bersirip pendingin. Di sekelilingnya ada pipa-pipa melingkar seperti tulang rusuk. Permukaannya mengilap seolah baru dipoles, padahal mesin ini sudah dimatikan bertahun-tahun. Aku melangkah pelan ke meja kerja di samping mesin. Ada buku catatan kecil di sana, dengan kolom daftar pekerja dan tanggal. Baris paling bawah tertulis, Raka, 12 Desember 2025. Tanggal hari ini. Suriko tidak menulis itu. Jantungku melonjak. Siapa yang nulis ini? Sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara halus terdengar dari dalam mesin. Seperti desahan udara atau napas. Aku mundur. Lampu panel di mesin menyala satu persatu. Garis merah merambat di permukaannya. Aku tahu pabrik ini tidak punya daya utama lagi. Mustahil mesin itu menyala sendiri. Kupencet tombol darurat, tidak berfungsi. Cahaya makin terang, dan di dalam ruang mesin terdengar bunyi klik lalu detak. Detak lambat berat seperti jantung. Ku menatap layar indikator tekanan di dinding. Jarum bergerak pelan ke angka 6 bar. Padahal tidak ada suplai listrik, tidak ada uap, tidak ada energi apapun yang tersambung. Mesin itu hidup sendiri. Raka! Suaranya muncul lagi, lebih jelas. Aku menatap sekeliling. Tidak ada siapapun. Sumber suara itu dari dalam mesin. Tanganku gemetar saat kuarahkan senter ke celah panel. Di balik kisi logam, kulihat bayangan samar wajah manusia. Kulitnya seperti logam cair. Matanya 2 lubang hitam berisi api kecil. Danan bibir itu bergerak. Shift belum selesai. Aku mundur terpeleset, jatuh menubruk meja. Buku catatan di atasnya terbuka. Pena jatuh dan menulis goresan sendiri di kolom namaku. Jangan pergi. Sirin pabrik berbunyi. Panjang. Menembus dinding, mengguncang seluruh ruangan. Mesin nomor 9 bergetar hebat. Panel suhu melonjak, udara di sekitarnya berdesis panas. Ku berlari ke pintu tapi besinya macet, seolah dilas dari luar. Sirin terus meraung dan dari dalam mesin terdengar suara logam beradu. Seperti sesuatu mencoba keluar. Ku menjerit tapi suara sirin menenggelamkannya. Lalu tiba-tiba semuanya padam. Lampu, suara, bahkan dengung listrik. Gelap. Dalam kegelapan itu aku bisa mendengar napas. Bukan napasku, tapi dari belakang.
Dekat sekali, Raka. Aku menoleh, dan di pantulan kecil dari panel logam, aku melihat seseorang berdiri di belakangku. Wajahku sendiri, tapi kulitnya berlapis baja. Matanya merah redup dan ia tersenyum. Pabrik tidak tutup di malam.